Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Perkenalkan, nama saya Risna Lailiaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran Zaka Arif Yuliando. Di zaman sekarang ini kan anak muda sekarang sering merasa minder, Kurang pede, sering membanding-bandingkan dirinya sendiri kepada orang lain dan merasa dirinya itu kurang baik. Dalam surat Al-Isra ayat kedua, Allah berfirman bahwa walaqad karimna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. menurut Al-Quran, Allah berfirman, Innallah la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari adik-adik generasi Z ini yang luar biasa pertanyaannya, selalu hadir di hadapan kita ini, banyak sekali yang selalu membutuhkan sebuah jawaban yang konkret kayaknya ya. Ya, saya akan mencoba di dalam kesempatan ini kait dengan masalah minder itu ya. Orang tidak percaya diri dan tidak menghargai dirinya. Nah, ini memang sering terjadi ini ya. Sebenarnya apa sih? Orang itu tidak sering menyampaikan wah ini gagal itu kan. Kalau kita melihat di TikTok maupun melihat dari perkembangan informasi itu kan biasanya melihat seperti itu kan dia mengatakan waduh ini saya gagal. Nah, bisa nggak kita rubah supaya jangan sampai dengan kata-kata yang ada di dalam pikirannya itu jangan gagal, tapi menyampaikan ini adalah sebuah tantangan baru. Nah gitu caranya supaya nanti bisa untuk menetralisir. Kalau kita ini dihadapkan dengan berbagai yang begitu rumitnya dunia saat sekarang ini ya, di dalam konteks apa saja itu kayaknya ya memang dari person ini merasa gagal. Tapi sekali lagi adik-adik generasi muda itu harus bilang ini sebuah tantangan gitu loh. Jangan sampai kita menyampaikan bahwa kita gagal gitu loh. Selama ini kan sudah kita jawab sendiri, wah gagal iki aku gitu. Ya urung dicoba apa-apa belum. Tapi ini mindset ini kita rubah. Setiap ada segala sesuatunya itu harus kita rubah mindset kita. Kalau ada itu harus kita bilang di dalam pikiran kita adalah ini adalah sebuah tantangan baru. Ya itu penting. Jangan sampai kita merasa gagal belum dicoba, ya kan? Nah, tapi inilah salah satu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam hal yang sama generasi Z ini bisa cepat tetapi mudah rapuh kalau tidak sesuai dengan harapannya. Nah, maka akhirnya apa? Mereka tidak percaya diri, terus tidak menghargai diri dan lain sebagainya. Kalau tidak menghargai diri ini kan sangat berbahaya. Mereka tidak ada sesuatu yang lebih di dalam dirinya. Apapun kita ini memiliki hak ya, memiliki apa yang diciptakan oleh Allah ini. Ya, Allah itu memuliakan ya, Bani Adam ini ya. Dalam Al-Qur'an itu walaqad karramna Bani Adam ya, wa hamalnahum al-ayah itu ya. Jadi kita ini diberi kemuliaan ya, manusia itu diberi kemuliaan. Jadi tidak boleh kita menarik itu ya, jangan sampai kita paksakan untuk kita merasa rendah diri. Kita ini memiliki kelebihan satu sama lain. Kita memiliki kelebihan. Tidak boleh kita mengatakan kepada seseorang yang misalnya bersukses itu jangan kita mengatakan waduh aku ra iso bersaing gitu ya. Jangan begitu, tetapi adalah kita harus mampu bisa mindset kita rubah bahwa ini adalah sebuah tantangan baru. Jadi Allah itu memuliakan semua tanpa memandang. Maka ada juga hadis innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ini menarik juga, nanti ada konteksnya hadis ini dengan Al-Qur'an tadi. Jadi Allah itu tidak akan melihat dari performanya saja itu ya. Termasuk suaranya, termasuk harta-hartanya, yaitu biasanya manusia itu kan akan dilihatnya itu dari aspek itu. Coba kita lihat, Allah itu tidak melihat. Jadi Allah itu melihat yang sama. Artinya di hadapan Allah itu sama. Ya, yang dinilai Allah itu adalah yaitu nilai ketakwaannya. Ya, tetapi manusia sudah termakan. Saya ini dalam keadaan yang tidak mampu, keadaan yang seperti ini. Jadi wong itu minder dhewe di hadapan wong. Dan inilah terjadi
sekarang ini di era digital atau di era saat sekarang ini, kita itu selalu disuguhkan di berbagai tempat ya melalui gadget kita itu. Ya, coba lihat itu orang anak sing apa rata-rata kan ya apik kabeh kan. Wong do sugih-sugih kabeh itu. Orang anak sing kere-kere ditampilkan itu biasanya ya apa itu? Hanya berapa persen itu ya. Tapi sing ditampilno itu sing apik-apik tok itu. Ya kan? Sing apik-apik tok itu. Nah itu kita itu melihat jangan sampai langsung kita merasa minder, tapi itu sebuah tantangan baru. Gitu bahasanya supaya kita tidak merasa apa terjadi diri kita itu rendah. Ya, kadang-kala itu uang gitu loh. Waduh, orang kok iso hebat koyo ngono dan lain sebagainya. Ya tidak semualah dia memiliki kehebatan itu. Justru kamu yang lebih hebat dari sisi lain. Gitu loh caranya memandang gitu. Jadi tidak semua itu dipukul rata seperti itu. Nah, yang paling pokok di dalam ayat ini dijelaskan, di dalam hadis tadi juga sudah dijelaskan, di dalam perspektif agama bahwa Allah itu tidak akan memandang status seseorang itu tidak, ya. Tapi kadangkala memang aneh manusia itu. Kadangkala yang dibanggakan itu ya statusnya, kedudukannya, jabatannya, kekayaannya dan sebagainya. Padahal di hadapan Allah itu tidak. Maka generasi muda ini harus memiliki orientasi optimisme untuk menghadapi zaman yang akan datang ya. Zaman-zaman yang penuh dengan kerumitan seperti ini harus kita hadapi bahwa ini adalah sebuah tantangan baru, bukan malah kita merasa gagal melihat fenomena yang ada di dunia ini. Nah, ini oleh karenanya bahwa di dalam kita melakukan apapun itu Allah itu memandang ya kehidupan yang baik itu laki-laki maupun perempuan. Kuncinya kan kita tetap beriman itu sebagai kuat seseorang untuk bisa menguatkan supaya tidak terombang-ambing zaman ya, termakan oleh zaman. Maka saya masih ingat di dalam surat An-Nahl ya, di dalam surat Quran surat An-Nahl ya, betul itu ayat 97 itu menarik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa melakukan orientasi, melakukan segala sesuatu itu dengan baik terhadap baik perempuan maupun laki-laki, tapi dalam keadaan orang itu kuat imannya, bahwa mukmin, maka falanahyannahu hayatan thayyibah, maka Allah itu akan memberi kehidupan yang sejahtera. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Kalau kita itu beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dan dalam keadaan mukmin, pasti Allah itu akan menolong dalam kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan. Ya, dengan hayatan thayyibah itu adalah sejahtera. Itu, jadi yang perlu kita bangun seperti itu. Nah, kadangkala kita ini kan tergoda ya, adik-adik itu yang kita lihat itu. Ada orang melakukan segala sesuatu kita terpancing, itu kan, tergodanya di situ. Maka kita ini harus mampu memiliki filter di dalam kehidupan kita ini. Ini yang harus kita lakukan agar kita ini melakukan sebuah kebaikan. Ya, tidak boleh kita longgar begitu saja seenaknya sendiri, sehingga kita ini akibatnya akan menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu kita melihat banyak fenomena yang terjadi saat sekarang ini. Ya, banyak orang yang frustasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya jiwanya itu rapuh. Ya, jiwanya itu rapuh, sehingga banyak orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya itu. Maka biasanya generasi Z itu mencari sebuah terobosan-terobosan. Tapi kok sayang sekali ya, terobosannya itu rata-rata negatif. Mereka pernah saya tanya itu ya, ternyata dia ini juga nggak punya harapan karena dia sudah merasa takut hidup di depannya ini, atau dalam kehidupan itu dia merasa minder. Akibatnya dia akan melepaskan dirinya dengan tindakan yang tidak baik. Sayangnya itu, andai kata dia masih tetap untuk komunikasi dengan orang yang dianggap sebagai gurunya atau siapa, itu saya pikir bisa terselamatkan.
tapi sudah terkadung dia memiliki pemikiran itu, terus ketemu koncone lagi memiliki kasus yang sama, jadi kayak tumbuh ketemu tutup klop itu ya. Itu sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa itu anak-anak yang tidak pintar ya, sebenarnya memiliki kelebihan, kemampuan sebenarnya. Cuman itu tadi, mereka mudah terpengaruh dari sebuah informasi-informasi yang didapati, mereka rapuh dengan dunianya sendiri. Dia tidak merasa kuat, dia tidak merasa mampu untuk menyeleksi sebuah informasi seperti itu. Nah, satu-satunya solusi yang bisa menyeleksi di dalam konteks ini kehidupan modern adalah agama. Agama akan mengantarkan manusia itu hidup yang baik, hidup yang damai, hidup yang sukses, itu adalah agama. Maka betapa pentingnya di dalam dunia modern sekarang ini kalau kita itu masih memiliki filter yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari Al-Hadis yang sudah saya sampaikan tadi, luar biasa. Saya pikir ini yang bisa menjadi satu pedoman untuk kita, sehingga generasi kita ini, anak-anak kita ini mampu untuk bisa menyelesaikan, menemukan dengan dirinya dengan penuh kebaikan. Ini sangat penting yang harus dipegangi oleh adik-adik generasi Z pada umumnya di dalam kesempatan ini. Oke, itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami betul bahwa putus asa, tidak percaya diri, terusan kita tidak menghargai diri, itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Maka mari kita buka kembali lembaran yang baru ya dalam kesempatan ini. Jadi tadi ada kata-kata, kalau kita melihat sesuatu yang berat atau yang tidak terjangkau, itu jangan kita mengatakan bahwa itu sebuah kegagalan dari kita, tetapi kita harus mampu mengatakan itu adalah sebuah tantangan baru. Insya Allah akan menjadi top adik-adik ya, dilandasi iman, berkarya dengan bagus ya kan, tapi iman kuat, takwa kuat, insya Allah akan selamat dan tidak akan bisa kita masuk dan terjumus hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.